Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa qudwatina wa murabbina Muhammadin sadiqul wa'dil amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha ayyuhal muslimuna wal muslimat la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah, sadaqallahu wa rasuluhu. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, para ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar para hamba Allah semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih beriman? Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah mengumpulkan kami semua di rumahmu dalam rangka melakukan muqarabah, taqarrub, memenuhi berbagai seruan, dan memang kita patut bersyukur kepadanya atas semua karunia ini. Kita semua dapat kembali dikumpulkan Allah dalam kondisi dan momen yang terbaik. Kondisi terbaik bagaimana? Kondisi kita sehat, dan sehatnya mencakup keseluruhan, yakni ruhiyah dan jasadiyah. Alhamdulillah, ditambah dengan kondisi keimanan yang sangat segar. Lalu momen terbaik apa? Kita dapat berkumpul di waktu berkah. Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan waktu berkah ini, tentulah Masjid Uswatun Hasanah tidak akan cukup menampung warganya. Dan alhamdulillah kita termasuk terpilih orang-orang yang Allah pilih, maksud saya, untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang sedikit memakmurkan rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai ajal. Ya. Mintalah kepada Allah kesyahidan. Entah itu betul di medan jihad, entah itu sedang sujud atau ruku, entah itu sedang thalabul ilmu, entah itu sedang ma'isyah, bekerja. Mintalah kesyahidan pada Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Surah Al-Imran. Para hamba Allah, lalu momen terbaik kedua adalah kita berada pada majlis ilmu, di mana majlis ilmu adalah majlis terbaik di semua tempat duduk, karena di dalamnya akan disebarkan hikmah dan terdapat di dalamnya rahmat. Fihi rahmatun wa tunsharu fihil hikmah. Itu menurut para ulama semenjak masa salafus sholih. Maka sekali lagi kita berada di dalam kondisi dan momen terbaik. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang sedang kita laksanakan. Para hamba Allah, a'azani Allah wa iyyakum, bertalian dengan itu, bertalian dengan kondisi sehat baik secara ruhiyah maupun
jasadiyah, perlu kami ingatkan sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasul bersabda, innama awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, yakni al-abda, minan na'imi ayyuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwi minal ma'il barid. Ini sebetulnya hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu akan ditanya pertama kali, inna awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, yani al-abda minan na'imi. Sesungguhnya seorang hamba, setiap kita per orangnya pada hari kiamat itu akan ditanya, yang pertamanya, hal yang pertama kali akan ditanyakan Allah terhadap setiap individu kita adalah minan na'imi, daripada nikmat. Ayyuqala lahu, akan ditanyakan kepada dia oleh Allah, alam nusihha laka jismak, bukankah telah aku sehatkan jasmani kalian? Wa nurwi minal ma'il barid, dan bukankah telah aku alirkan untuk kalian air yang segar? Hal itulah yang akan ditanyakan pertama kali oleh Allah. Adalah ya sholat yang akan ditanyakan pertama kali pada setiap hamba, tapi itu berkaitan dengan ibadah. Tapi yang berkaitan dengan nikmat, hal pertama yang akan ditanyakan adalah kesehatan. Maka Imam Ibnu Abbas, sahabat mulia radhiyallahu anhuma, ketika membaca surah At-Takatsur ayat terakhir, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kan sama tadi, minan na'imi, akan ditanya minan na'imi. Ketika membaca surah At-Takatsur ayat terakhir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam tafsirnya, an-na'imu yakni sihhatul abdan wal absar wal asma'. Kata Imam Ibnu Abbas, sehatnya badan yang disebut dengan naim, kemudian dan di arti dari surah At-Takatsur itu adalah summa latus'aluna, kemudian pasti kalian akan ditanya, latus'aluna yauma idzin, pada hari itu, maksudnya hari apa? Hari hisab. Ainin naim, akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Nah, ternyata kata Imam Ibnu Abbas, yang disebut naim itu adalah sehatnya badan, sehatnya penglihatan, dan sehatnya pendengaran. Inilah yang akan ditanyakan. Maka dari itu para hamba Allah, tidak ada cara lain, aslinya tidak ada cara lain selain mensyukuri nikmat-nikmat itu. Sekarang mari kita ukur, semenjak baligh hingga sekarang, hitung saja, sehat dengan sakitnya lebih panjang mana? Jika demikian, kita saling menyaksikan, kita bisa mengetahui kadar itu. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sekarang kita bisa mengukurnya, bahkan ternyata rentang sehat kita waktunya lebih panjang daripada sakit kita. Kalau begitu, bersiap-siaplah menjawab pertanyaan pertama itu. Maka bantulah diri sendiri agar hisabnya ringan dan mudah dengan cara memaksimalkan waktu sehat pada hal-hal yang Allah ridhoi. Jangan sampai hisabnya menjadi berat tersebab umurnya, sehatnya yang panjang itu dialokasikan untuk perkara-perkara yang Allah benci. Bisa bantu diri sendiri? Usahakan harus. Kalau perlu bi ghairi hisab, dengan cara menjemput kesyahidan tadi, dan tidak punya hutang pastinya. Para hamba Allah azza wa iyyakum. Jadi saking pentingnya nikmat itu, terutama nikmat sehat, maka pergunakanlah nikmat ini dalam hal-hal yang Allah ridhoi agar hisab kita pada hari kiamat kelak menjadi ringan dan mudah. Setelah itu para hamba Allah, perlu ditegaskan pula, jika ingin, kata salah seorang ulama tabi'in, namanya adalah Bakr
Al-Mazini rahimahullah, beliau berkata, "Ya ibna Adam, in aradta an ta'lama qadara ma an'ama Allahu 'alaik." Wahai anak Adam, jika kalian ingin mengetahui kadar nikmat, ukuran nikmat yang telah Allah berikan pada kalian, caranya adalah dengan faghammid 'ainaik, tutuplah mata kalian, pejamkan. Saya belum menemukan takwil atau penjelasan yang detail tentang menutup mata atau memejamkan mata lalu bisa mengetahui nikmat Allah. Jika di antara para ulama yang mengetahui, nanti bisa sharingkan. Tapi ini petunjuk para salafus salih, ulama tabi'in. Jika ingin mengetahui kadar nikmat yang Allah berikan pada kalian sudah berapa banyak, pejamkan saja mata. Gitu. Mungkin maksudnya, kalau saya nih yang mun molotot wae kumaha kira-kira, gitu. Kumaha ta soca urang kira-kira? Buci ae jigan teh. Beureum da teu tiasa ngiceu. Komo teu tiasa kulem, disebatan naon? Insomnia. Sabaraha ribueun tah supaya tiasa kulem? Mahal. Geuning tiasa kulem, tiasa beureum oge nikmat. Ku kitu we heulaanan. Can bae dituna berbagai hal nu sanesna deui. Maka saya kira sangat wajar jika ada seorang ulama di masa tabi'in mengatakan hal demikian. Faghammid 'ainaik, pejamkan saja matamu, pasti akan mengetahui nikmat Allah yang sudah begitu banyak. Sementara itu, jika nikmat-nikmat yang Allah karuniakan pada kita sekalian tidak digunakan pada perkara-perkara yang Allah kehendaki, maka Imam Ibnu Hazm mengatakan hal-hal seperti ini. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak kita jadikan wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah, diberi nikmat apapun, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat penghormatan, nikmat-nikmat apapun, tidak dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah, fahiya baliyah, maka nikmat tadi hanya akan menjadi apa? Musibah. Kalau mubazir mah mungkin nggak masalah, cuma jadi teman setan. Tapi kalau sudah baliyah, itu akan jadi musibah. Maksudnya akan dimintai apa? Pertanggungjawaban. Semua pakai untuk mendekatkan diri pada Allah. Punya pakaian bagus, itu adalah nikmat. Pakailah untuk mendekat pada Allah. Karena apalagi jelas ayatnya, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin, di surah Al-A'raf. Dan berbagai nikmat lainnya, mari gunakan untuk taqarrub kepada Allah. Bisa membaca nikmat atau tidak? Pakai untuk taqarrub pada Allah, baca buku, terutama baca Al-Quranul Karim. Jangan habis umur untuk baca dan nyekrol ulah curhat. Saya cuma bilang ya bagus, sudah mewakili WA atau nyekrol yang lain. Karena kalau buka WA boleh nggak boleh, saya pun punya WA. Tapi kalau tidak berbanding lurus atau durasinya tidak lebih lama daripada membaca Quran, nah ini perlu dievaluasi. Leheng mun buka WA nanti isinya daging ilmu. Tapi kalau cuma cuitan-cuitan yang nggak berfaedah, itu pun waktu yang akan dipertanggungjawabkan. Bisa nulis nikmat? Bisa nulis nikmat apa enggak? Nikmat. Tapi di antara kita sudah bisa baca dan nulis tapi tidak kunjung membaca, tidak kunjung menulis. Dulu yang bisa menulis sedikit, yang bisa membaca sedikit. Bahkan di masa Nabi pas Mekah itu yang bisa baca hanya 16 orang di fase Mekah. Tapi sangat produktif kajian membaca dan menulis. Bahkan para ulama itu mereka mengulangi jadwal kajian seperti ini. Jadwal ceramah mereka kurangi. Para ulama salafus saleh, mereka lebih mengkhususkan menulis dan membaca. Karena ceramah tidak akan mengabadikan ilmu secara zahir, tapi dengan tulisan itu sampai hari ini kita bisa menelusuri ilmu kedalaman ilmu mereka sampai dengan hari ini, alhamdulillah.
Tapi bukan berarti ceramah ditiadakan. Tetap ada kajian, hanya intensitasnya tidak begitu banyak. Para hamba Allah, azanallahu yakum. Masih berkaitan dengan nikmat. Karena ini sebagai bentuk tahadus bi nikmah, saya juga Allah berikan kembali kesehatan setelah lebih kurang 2 pekan harus terbaring. Para hamba Allah, saya ingin menganalogikan sesuatu. Ini kajian daripada kitab-kitab tasawuf. Tentu dari kitabnya Al-Hikam, Nasoihul Ibad gitu ya. Imam Ibnu Athaillah dan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Saya berikan analogi begini. Jika kita sedang safar menuju suatu tempat untuk mendatangi suatu lokasi, entah itu berkunjung ke saudara ataupun lain-lain, bisnis dan seterusnya. Namun si tempat ini asing buat kita. Meskipun zaman Google sekarang gitu ya, bisa nyari lokasi begitu. Anggaplah kita memasuki sebuah tempat asing. Setelah ditempuh perjalanannya, sampailah pada radius-radius yang mendekati lokasi. Namun kita mulai bingung nih, jalan mana berikutnya? Kadang sudah masuk gang nih. Dalam kebingungan mencari-cari terus ya, masih belum ketemu. Biar lebih mudah lagi, tidak ada Google Map lah. Ya. Berarti yang kita pakai adalah GPS. Jaringan penduduk setempat. Kita nanya tuh, "Mang, ieu unia tuh alamat ieu," gitu. Tanyain. Sedang bingung begitu, ada orang asing. Ada orang asing datang. "Punten Pak, anu teh dibantu sigana nuju Puang Piung ya," gitu. Ngerti Puang Piung ya? Puang Piung teh sedang bingung memang. Luak liuk bari jeung bingung. Mohon cenah nuju milari alamat. Oh, ada yang tidak ngerti Indonesia? Bisa abi teh khilaf we teh punten ya. Yang enggak paham dah piraku di Sunda kudu bisa berarti. Ya. Mohon ini sedang nyari alamat. Mana coba boleh lihat? Oh, tahu saya ini. Mari saya tunjukkan tempatnya. Dia antar orang asing, dia tidak butuh pada kita. Memang kodratnya baik orang ini. Gitu. Dia tidak butuh pada kita, dia nolong. Ayo saya tunjukkan tempatnya. Ternyata tempat di mana tadi dia nanya sampai ke lokasi itu dekat saja. Mungkin kan 30 meter atau 100 meter daripada jarak tempuh dari rumah ke lokasi tersebut. Meskipun jaraknya begitu dekat, lalu sampai pada tujuan, kira-kira apa yang akan kita lakukan pada orang tadi? Wah, ngahaturkeun nuhun ge moal biasa, ya kan? Moal sakur hatur nuhunnya. Tapi ada ekspresi tambahan, waduh hatur nuhun pisan gitu. Kalau perlu mungkin ngasih sesuatu. Tapi lagi-lagi orang ini tidak mengharapkan apapun dari kita dan tidak butuh pada kita. Memang dasarnya baik saja. Nikmat nggak kira-kira ditunjukkan jalan begitu? Gratis lagi. Meskipun dekat. Nikmat apa enggak? Hadirin, kalau kita begitu sangat terima kasih pada seorang asing yang tidak punya kebutuhan dan kepentingan pada kita, atas kebaikannya menunjukkan jalan yang begitu dekat, ketahuilah bahwa Allah Jalla wa'ala pemilik langit dan bumi, pembolak-balik siang dan malam, penguasa dunia dan akhirat, pemegang kehidupan dan kematian, memberikan setiap hal dari sisi kehidupan kita semenjak lahir hingga mati. Lalu sudah sejauh apa rasa terima kasih kita kepadanya? Kalau kepada makhluk saja yang dekat begitu, memberikan nikmat dekat, kita begitu mengingatnya, bahkan dimintai nomor teleponnya, kalau perlu bisa berbesanan. Bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua dari nikmat-nikmat itu kepada kita? Akankah kita mengingatnya? Satu poin itu. Analogi lain tentang nikmat Allah. Jika kita seorang karyawan yang bekerja pada suatu tempat, perusahaan dan lain-lain, industri, SOP pekerjaan kita sudah jelas. Tapi sang bos meminta kita mengerjakan perkara lain
dengan iming-iming upah tambahan. Kira-kira mau apa enggak? Karyawan yang lembur ada enggak? Bahkan ada. Padahal lemburan itu di luar tugas utamanya. Bahkan disuruh mungkin mengerjakan hal-hal yang kotor sekalipun mau. Karena ada apa tadi? Imbalan tambahan di luar yang telah disepakati. Para hamba Allah, Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh sholat kita, haji kita, dan Allah tetap memberikan apapun yang kita butuhkan. Namun sekalinya Allah memerintahkan sholat saja, ya Allah ya Rabbi, masih susah. Bisa kita tafakuri. Bos perintahnya diikuti, padahal imbalan yang diberikan juga tidak seberapa sebetulnya. Allah Jalla wa'ala memerintahkan sholat saja pada kita, sementara Allah memberikan semua hal untuk kebutuhan hidup kita, dan Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Bagaimana sikap kita terhadap perintah-perintahnya? Disinilah letak tebal dan tipisnya keimanan. Maka renungi, sebutkan, dan syukurilah nikmat-nikmat Allah agar hisab kita menjadi ringan. Para hamba Allah, ikhwan dan akhwat yang sama-sama mengharap rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, masih berbicara tentang nikmat saya, agar kalaupun tidak sampai pada kajian sirah, bubar dari majelis ini, keluar dari masjid ini, kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, itu sudah cukup bagi saya. Gitu. Maka saya akan sebutkan terus menerus nikmat ini. Saya lanjutkan. Di antara nikmat berikutnya yang harus kita siapkan tanggung jawabnya adalah umur, sehingga Allah sampaikan umur kita sekalian pada bulan Dzulqa'dah tahun ini. Ramadan telah berlalu, Syawal pun telah berlalu, dan sekarang kita berada pada pekan kedua di bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillah. Maka dari itu pelajari keutamaan bulan haram, karena Dzulqa'dah adalah masuk pada jajaran bulan-bulan haram. Singkatnya saya sarikan dari kalimat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai bulan-bulan haram. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada Rajab. Ulangi, ada Rajab, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Ngitung mundur saya. Sekarang dari tengah-tengahnya. Bubar majelisnya. Baik, jangan dibuat repot ya kalau ngaji. Ya pokoknya begitu. Kata Imam Ibnu Katsir, al-amalus shalihu wal ajrul azimu. Kalau masuk bulan haram, sudah lakukan saja amal-amal sholih. Mengapa? Karena terdapat di dalamnya janji pahala yang agung, yang besar. Begitupun sebaliknya, hati-hati dari kemaksiatan dan dosa pada bulan-bulan haram. Karena dosanya dan siksanya akan juga dilipat gandakan. Fattaqullah. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, lakukanlah berbagai amal sholih, apapun bentuknya, baik yang mahdhah, yang ghair mahdhah, yang wajib, yang sunnah, dan lain sebagainya, termasuk yang tatawwu. Ya, maka silahkan dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing agar kita bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan, yaitu al-ajrul azimu tadi. Di samping itu, ada beberapa hal dari sirah yang perlu kita pahami di bulan Dzulqa'dah ini. Saya sarikan dari beberapa sumber sirah tentang peristiwa yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah semenjak masa kenabian hingga selesai kenabian. Di antaranya pada tahun kelima Hijrah, jadi 5 tahun setelah Nabi di Madinah, itu terjadi peristiwa perang Bani Quraidzah. Terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Mengapa? Karena Bani Quraidzah, ini Yahudi, itu mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW. Mereka bersekutu dengan musyrikin Quraisy, ditambah dengan kafirin
dari kabilah-kabilah Arab untuk menyerang kota Madinah, yaitu pada perang Ahzab atau perang Khandaq. Masya Allah. Coba dibaca di surah Al-Ahzab terutama, bagaimana dahsyatnya perang ini, perang koalisi. 10.000 berbanding sekitar 4 atau 5.000. Ya, namun alhamdulillah Allah tabaraka wa taala menolong Rasul dan para sahabatnya. Tahun ke-6 Hijrah. Ada apa di tahun ke-6 Hijrah? Pada bulan Dzulqa'dah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW bermimpi, diceritakan dalam surah Al-Fat, bermimpi melaksanakan umroh. Disampaikan pada para sahabat gembira setelah sekian lama rindu dengan kampung halamannya. Ketika mendapat kabar gembira dari Nabi akan masuk Masjidil Haram dengan aman, kan gitu. Artinya untuk melaksanakan ibadah. Para sahabat gembira dan menyiapkan diri, sudah memakai pakaian ihram dari mikot begitu. Namun setelah sampai Hudaybiyah dicegat. Tidak boleh melaksanakan umroh tahun ini, di antara perjanjiannya itu. Kalau mau umroh nanti tahun depan. Dan memang Nabi SAW itu selalu melaksanakan umroh pada bulan Dzulqa'dah. Berapa kali Nabi melaksanakan umroh? 4 kali. Mudah-mudahan istrinya jadi sakinah. Sakinah, alhamdulillah. Keluarganya jadi sakinah. Bukan saya nyebut 4 tadi. Nanti dialog saja ya, betul. Tanggung jawab tuh nyebut 4. Itu diralat. Tahun keberapa tadi? Ke-6 Hijrah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dan ini pun menguntungkan kaum muslimin. Meskipun butir-butirnya seolah-olah merugikan kaum muslimin. Tidak boleh umroh tahun ini. Kalau ada orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan. Kalau ada orang Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Dan lain-lain termasuk jual beli. Termasuk dalam muamalah. Sangat merugikan terkesan. Namun Rasulullah mengiyakan. Tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Isinya tuh. Rasulullah mengiyakan. Umar paling enak tuh. Sampai bilang ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, bukankah ia adalah Rasulullah?" Abu Bakar menjawab, "Bala. Bukankah kita benar?" "Bala," kata Abu Bakar. "Kenapa atuh kita mengalah sama orang kafir? Enggak, saya orang hancak lah." Cina gitu, kagok, dicek Umar teh. "Biarkeun we ayeuna lah," gitu. Sikat. Abu Bakar, Umar kan begitu. Namun kata Abu Bakar, "Ya Umar, innahu Rasulullah." Dia itu utusan Allah. Ia tidak mungkin melakukan perkara-perkara yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu atas petunjuknya. Kalau sudah petunjuk Allah berarti itu pertanda kemenangan dan keberuntungan buat kita. Abu Bakar beda cara pandangnya. Gitu. Umar mikir, "Oh kayaknya gitu." Dan ternyata benar. Butir-butir yang seolah merugikan justru menjadi bumerang buat musyrikin Quraisy. Ternyata dengan adanya perjanjian Hudaybiyah itu berbondong-bondonglah kaum musyrikin masuk Islam. Gitu. Orang-orang jadi membicarakan Islam. Karena yang diminta oleh Rasulullah, oke, ini perjanjian ini disetujui. Tapi saya juga punya permintaan, kata Nabi. Jangan larang orang membicarakan tentang Islam. Oh, kalau cuma ngebicarain doang mah ya sudah nggak apa-apalah, gitu kata musyrikin. Ternyata justru pembicaraan dari warung kopi ke warung kopi di masa itu justru menjadi bumerang buat mereka. Karena menjadi tertariknya orang-orang saat itu kepada Islam. La haula wala quwata illa billah. Di tahun ke-7 pada bulan Dzulqa'dah terjadi umroh qadha. Tahun ke-6 tidak terjadi, tahun ke-7 diganti. Maka disebut umroh qadha. Alhamdulillah. Saat itu orang-orang melihat, oh, geuning kieu nya pelaksanaan ibadah umrohna beda ti sasari. Karena kalau yang sebelumnya ketika pelaksanaannya, tata caranya atau kaifiatnya berbeda karena penuh dengan kemusyrikan. Sekarang jadi itu orang-orang Mekah pergi ke gunung-gunung dari atas dia melihat dan akhirnya membuat pintu hidayah bagi
Amr bin As dan juga Khalid bin Walid. Ditambah satu lagi yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia masuk Islam tahun ke-7. Ada yang mengatakan pada Fathul Makkah tahun ke-8, tapi Muawiyah sendiri mengatakan saya sudah masuk Islam pada tahun ke-7. Namun saya menyembunyikannya dari bapak saya, yaitu siapa? Abu Sufyan, karena Abu Sufyan belum masuk Islam waktu itu. Dan umur Muawiyah lebih kurang kalau saya hitung-hitung sekitar umur 25 tahunan ketika masuk Islam. Masih sangat muda-muda. Nah, bapaknya telat 1 tahun, yaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Para hamba Allah azza wa jalla, itu tahun ke-7. Berikutnya pada tanggal apa ini? Tanggal 10 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijrah. Tanggal 10 tahun ke-10 Hijrah. Bulan Dzulqa'dah, hari Jumat. Ya. Rasulullah alaihi wasallam melaksanakan umroh sekaligus haji disatukan, disebut dengan haji wada, dan khutbahnya masih kita bisa baca sampai hari ini. Itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-10. Umrohnya bulan Dzulqa'dah, ya hajinya bulan Dzulhijjah. Para hamba Allah, kalau sudah melihat hari-hari terakhir Nabi itu, ya Allah bikin terenyuh. Emosional kita itu teraduk-aduk tuh di sisa-sisa hari-hari terakhir kehidupan Nabi SAW. Tahun ke-10 Dzulqa'dah itu adalah umroh dan haji yang terakhir bagi beliau. Karena tahun ke-11 bulan Rabiul Awal, hari Senin tanggal 12 Rasulullah kembali ke hariban Allah, ke Rafiqul A'la. Nah, tambahannya tanggal 22 Dzulqa'dah tahun ke-13 Hijrah, Dzulqa'dah tahun 13, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun wafat setelah 2 tahun lebih kurang memimpin kaum muslimin sebagai Khalifah Rashidah. Dalam kepemimpinannya ia berhasil menyelamatkan muslimin dari keterpecah belahan muslimin, muhajirin dan ansor. Ditambah lagi berhasil menyadarkan orang-orang murtad. Ditambah lagi berhasil menyadarkan sekaligus memerangi nabi palsu dan para pengikutnya. Ditambah lagi berhasil menyadarkan kaum muslimin serta memerangi mereka yang ingkar zakat. Kepemimpinan yang singkat tapi betul-betul bisa dengan prestasi yang luar biasa besar dan membanggakan. Hingga Abu Umar bin Khattab mengakui kehebatan itu. Sampai dikecup keningnya Abu Bakar. Karena di awal-awal kepemimpinan beliau selalu berselisih pendapat. Berbeda pendapat dengan Umar. Namun Abu Bakar tetap pada prinsipnya. Begitulah petunjuk. Disebutnya Ar-Rashidah itu begitu. Ya. Karena memang mereka dapat suguhan didikan Nabi SAW. Ketika terjadi sesuatu sepeninggal Nabi, mereka sudah tahu solusinya. Kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta ya contoh-contoh dari para khalifah yang 4 tadi. Lalu tambahannya lagi, pada bulan Dzulqa'dah, tapi tahunnya tidak disebutkan di sini, Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah SAW ketika masih hidup diutus ke Yaman. Dan hingga hari ini Yaman masih menjadi negeri Muslim. Meskipun konon katanya secara politis itu sekarang dikuasai oleh Syiah apa namanya ya? Houthi. Namun di beberapa tempat seperti di Hadramaut ada nama tempat yang menjadi tempat belajarnya kaum muslimin Sunni. Saya sebetulnya tidak senang nyebut itu muslimin. Kalau Syiah oke, sebut Syiah saja. Ada Habib Jufri diantaranya. Tarim Yaman. Saya ingin ke sana, masya Allah. Ingin belajar di sana. Karena di sana banyak keturunan Nabi SAW. Di antaranya Habib Jufri dan lain-lain. Termasuk Buya Yahya juga belajar dari sana. Keilmuannya masya Allah. Ya. Saya sering mendengar kajian-kajian beliau untuk menambah hasanah dan juga tentu saja faidah-faidah daripada mereka yang sudah belajar dari para masyayikh di sana.
Lalu pada bulan Dzulqa'dah pula Muawiyah bin Abi Sufyan itu resmi memimpin muslimin sedunia setelah cucu Nabi SAW Hasan meletakkan kepemimpinan. Daripada rusuh wahai muslimin gitu, ya sudah, kekhalifahan ini selama 6 bulan itu beliau sepeninggal bapaknya 6 bulan beliau menjadi khalifah. Karena muslimin terus hampir bisa terpecah belah dan perang saudara, lebih baik saya tanggalkan, ya sudah Muawiyah lah jadi pemimpin gitu. Meskipun beliau sepakat dengan kemulkanan, namun para ulama juga menyepakati istilah khalifah bagi kepemimpinan muslimin yang tidak seperti Rasyidah, yang 4 itu. Meskipun secara hierarki nasab, tetap para ulama membolehkan penyebutan khalifah. Ada literasi yang begitu panjang terkait hal itu. Kita orang awam terima saja, taklid pada ulama, selesai. Orang awam bikin fatwa, gimana caranya? Kita ngikut saja pada mereka yang sudah sangat mendalami ilmu dan mereka takut pada Allah. Para hamba sekalian, hati-hati terhadap bulian atau caci maki terhadap para sahabat seluruhnya. Ketika disebut Muawiyah, beberapa pihak itu begitu mencelanya, terutama dari kalangan Khawarij. Ali dicela, Muawiyah dicela, bahkan dikafir-kafirkan serta dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan. Naudzubillah. Hati-hati bicara sahabat. La tashubbu ashabi, kata Nabi. Jangan cela sahabatku. Bahkan bertanya saja itu bagaimana perselisihan mereka gitu. Kata para ulama, bertanya saja kalimat perselisihan nggak boleh. Saking harus hati-hatinya berkaitan dengan sahabat. Memang terjadi perang Jamal antara Ali dengan Aisyah. Memang terjadi persengketaan antara Ali dengan Muawiyah. Namun hati-hati memilih pilihan kata. Saking begitunya para ulama. Ada literasi kalau mau bisa saya berikan. Para ulama telah panjang lebar membahas dalam kitab-kitab mereka agar kita hati-hati membahas persengketaan siapa? Para sahabat. Karena mereka orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih untuk menemani utusan terakhirnya. Kalaupun ada seorang sahabat yang begitu awam dan lemah sekalipun, tetap dibanding kita, ia adalah orang yang terbaik. Mengapa? Karena matanya pernah melihat An-Nur Rasulullah Muhammad SAW. Pernah hidup sejaman dengannya. Jadi selemah-lemahnya sekalipun, ia tetap yang terbaik. Hati-hati. Hati-hati berbicara tentang persengketaan sahabat. Jadi kalau ingin bicara sirah, ketika akan membaca sirah persengketaan tadi, sebaiknya baca dulu sirah-sirah yang lebih awal agar kita ketika melewati persengketaan para sahabat bisa membacanya dengan kacamata rahmat. Semuanya mulia. Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin muslimin itu selama 20 tahun. Pusatnya di Suriah, Damaskus. Dan itu Masya Allah sejahteranya lebih 2 kali lipat daripada kesejahteraan yang terjadi pada masa Umar dan Utsman. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan begitu dicintai oleh umatnya, oleh kaum muslimin. Adapun berikutnya, ya anaknya Yazid bin Muawiyah dan seterusnya, itu lain lagi urusannya. Itu lain lagi urusannya. Ya ada literatur lain yang membicarakan tentang itu. Karena itu bukan kalangan sahabat. Ngerti maksud saya? Jadi kehati-hatiannya. Baik, para hamba Allah, itu sekelumit kisah yang perlu kita ketahui yang terjadi pada bulan apa? Dzulqa'dah. Nampaknya bubur ayam sudah dingin ya? Bubur atau bukan? Wah, bubur bang. Alhamdulillah, nikmat bang. Udahan aja gitu. Sampai jam berapa Pak Rasul ini saya? Suruk jam berapa? Jam 6 saja ya. Jam 6 saja. Nanti pas selesai makan bubur baru kita sholat. Nah, masuk kepada sirah. Masih dalam kitab Al-Yaum An-Nabi, keseharian Nabi SAW, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Wahab bin Nasir At-Turairi rahimahullah. Sudah sampai mana waktu itu ya? Saya lupa. Kalau para malu biasanya ingatannya kuat sekali nih. Wah, ngaji kita kalau begini terus mah tuh, aduh, gak pernah khotam kita.
Ya, hitungan hari dalam pandangan Islam itu dimulai dari kapan? Malam. Malamnya kapan? Maghrib. Nah, dari situlah kita akan menghitungnya. Keseharian Nabi kita hitung dari mana? Dari maghrib. Karena usia beliau begitu produktif meskipun singkat, karyanya jelas, tidak ada pengaturan waktu terbaik selain pengaturan waktu Rasulullah SAW. Karena langsung diatur Quran, wadduha, wal-laili, wal-fajr, dan seterusnya. Tidak ada manajemen terbaik selain manajemen Rasulullah SAW. Jenderal terbaik Rasulullah SAW. Kepala keluarga terbaik Rasulullah SAW. Pedagang terbaik Rasulullah SAW. Kakek terbaik, suami terbaik, tetap Rasulullah SAW. Jadi kalau hari ini kita nyari idola di luar itu kacida-cida sampai K-pop diidolakan, BTS cek saya mah tower ya. Rasulullah Muhammad SAW ngeri. Anak-anak kita tolong Pak jaga Pak. Bukankah Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai di akhirat nanti. Lamun eta si BTS teu asup Islam, di mana berarti? Dina tower. Berarti keluarga kita, anak-anak kita nanti di hari kiamat jeung BTS di tower. Tower neraka, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kecintaan kita tuh pada apa sih gitu? Ayo tolong, jangan sampai. Yang harus kita cintai Rasulullah yang pertama. Terus siapa lagi? Para sahabat. Siapa lagi? Tentu para nabi secara umum. Ya. Berikutnya para ulama. Agar kita bisa bersama mereka, para kekasih Allah itu, dari kalangan syuhada, solihin, sidikin, setelah anbiya. Karena kita kan begini kadar ketakwaan kita. Kalau gitu salah satu cara termudah adalah dengan mencintai para kekasih Allah supaya kita bisa bersama mereka. Karena amalan kita segini adanya, banyak cacatnya. Gitu. Baik. Rasulullah SAW, manusia paripurna sealam raya, penghulu manusia pertama dan terakhir. Begitu kata Nabi, aku adalah penghulu manusia yang pertama dan terakhir. Diulang 3 kali. Tapi Nabi tidak ada yang bertanya, para sahabat tidak ada yang bertanya ke Nabi, kamu nggak bertanya ke saya maksudnya bagaimana itu? Akhirnya para sahabat bertanya, iya ya Rasulullah, itu bagaimana maksudnya? Dijelaskan oleh Nabi. Nanti pada hari kiamat dikumpulkan seluruh manusia semenjak Adam hingga yang terakhir. Maka berlomba-lombalah manusia mencari syafaat. Ditunjukkanlah ke Adam, ditunjukkanlah ke Nuh, ditunjukkanlah ke Musa sampai ke Isa. Semuanya angkat tangan. Lalu mereka semuanya menuju kepadaku. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah berdoa pada Allah, dan itu doa yang disimpan, tidak diucapkan di dunia. Semua nabi telah memakai doa mustajabnya di dunia, kecuali aku, kata Rasulullah. Karena aku akan pakai untuk nanti di akhirat, untuk syafaat tadi. Rasulullah mengangkat tangannya, Allah mengabulkan. Dan terus mau minta lagi ya Muhammad gitu. Rasulullah minta lagi. Semuanya isinya minta keselamatan untuk siapa? Umatnya. Sallu wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hamba Allah, Rasulullah di waktu maghrib bagaimana? Rasulullah di waktu maghrib bagaimana? Kita bandingkan dengan kita sekarang. Ayo orang kenal waktu maghrib. Sholat maghrib jam, anggaplah jam 6.00. Sampai jam eta naon kene orang. Mungkin masih entah dengan apa kita. Saya tidak tahu persiapan kita menuju sholat. Kalau mau ke kantor saja kan persiapan, mandi, memakai pakaian yang layak begitu, dan lain sebagainya. Persiapan kita untuk menuju kantor, tempat kerja. Bagaimana dengan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu lagi-lagi menunjukkan kadar ketakwaan keimanan. Kebanyakan di antara kita bukankah datang ke masjid setelah azan? Kebanyakan dari kita bukankah wudhu setelah azan? Bahkan mungkin setelah qomat baru ini. Mungkin di situ, di mana? Aduh, ya Allah. Rasulullah SAW mempersiapkan diri berwudu di rumahnya. Jadi yang terbaik itu wudu di rumah, hadirin. Adapun keran yang ada di masjid, jet pump yang diadakan, toren dan lain sebagainya, itu memfasilitasi kalau ada jamaah yang batal setelah punya wudu dari rumah. Mete jauh teuing. Lain ngajakeun wudu di masjid,
raih keutamaannya. Siapa yang wudhu di rumahnya, lalu ia berjalan ke masjid dengan tenang, gitu. Lalu ia kemudian sholat 2 rakaat, apa pahalanya? Berarti memang tidak tahu ini. Cari tahu pokoknya. Tugas DKM nih, mengedukasi sama para alimnya di sini. PR, anu gitu kemata kuduku saya tuh berenya mana. Ya. Mualah. Kena sina mau tekar tuh. Nya mau bertanya nanti pada ahli ilmu yang ada di sini atau di grup warga, coba bagikan. Nu kitu dibagikan teh lain daragang we di grup teh. Promosi we bagi ilmu. Stiker. Tos atau tong calur hati kah? Setelah sholat maghrib dilaksanakan secara berjamaah, dan ini keutamaan siapa yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari, takbir rakatul ihram pertama dengan imam, jaminannya apa? Dibebaskan dari 2 perkara. 1, dibebaskan dari kemunafikan. 2, dibebaskan daripada api neraka. Berjamaah di masjid 40 hari 5 waktu, takbir pertama dengan imam, terbebas dari kemunafikan. Sementara di surah An-Nisa jelas kalimatnya, begitu mengerikan. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di mana? Di tempat terbawah, aspal. Aspal yang kita tahu itu bahasa Arab. Karena memang paling bawah. Jadi yang hitam merupakan unsur setelah diproses sedemikian rupa, saya tidak ngerti istilahnya. Aspal adalah nama unsur, bukan unsur merenya, nama naon atuh. Ada yang paham mineral di sini? Nama bagian terendah daripada minyak bumi. Dipakailah aspal, itu bahasa Arab. Hitam. Nah, orang munafik itu berada di bagian terbawah api neraka. Di dekat katungku. Panggeng hekna berarti. Malah tong boro dihanapna lilin senet tung curug orang di luhur sana lilin kan geus panas, komo lamun dideangkeun langsung kok dideangkeun dimasukkan langsung. Nah itu gambarannya. Maka raihlah bersihnya dari kemunafikan dengan menjaga sholat berjamaah di masjid. Meskipun ada berbagai himbauan untuk mengurangi jamaah dan lain-lain, tengku macarana mengurangi jamaah. Nah gantian ke masjid kumaha teh. Udah sebaiknya tetap semua hal yang ikhtiar yang ingin tempuh saja, tapi masih tetap makmur. Gitu. Dari pesawat oke nggak ada deket itu. Tahu pesawat? Kan ada deket berjam-jam lagi. Nah iya sholat 5 waktu dengan 10 menit, 15 menit harus dibatasi. Tidak logis untuk perkara itu. Jadi ikhtiarnya tetap diperhatikan, namun prinsip utamanya dalam memakmurkan masjid. Begitu ya. Saya tidak ingin berdebat untuk urusan itu. Pokoknya begitu saja prinsipnya, memakmurkan masjid. Nah para hamba Allah, setelah Nabi sholat, habis ya waktunya tuh. Senang saya sama menit deui alhamdulillah. Setelah Nabi sholat, Nabi pulang ke rumah, berzikir, sholat sunnah di rumah. Gitu. Kalau memang tidak ingin pulang ke rumah, kan rumah Nabi jauh atau dekat? Dekat. Kalau memang rumah kita jauh dari masjid, ada kaidah lain dalam hadis, yaitu intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Itu yang dimaksud adalah maghrib ke isya, bukan dari intidharus shalah ba'da shalah, bukan dari isya ke subuh atau dari sholat yang lain, karena rentang waktunya cukup jauh dan kita ada pekerjaan lain, entah itu maisha, entah itu istirahat dan lain sebagainya. Jadi kalau yang rumahnya jauh, intidharus shalah ba'da shalah di masjid. Lain ngobrol, ngalir ngidul kamu menguruskan duniawi di masjid. Tapi ya dengan zikir, dengan kajian, dengan lain sebagainya, termasuk baca Quran dan seterusnya. Itu intidharus shalah ba'da shalah, dan Allah akan berikan pahala 2 kali lipat untuk yang seperti ini. Bagi yang dekat, pulanglah ke masjid, sholat sunnah di rumah. Karena rumah tidak boleh dijadikan kuburan, harus didirikan di dalamnya sholat sunnah dan baca Quran. Setelah beres sholat, Nabi kemudian makan hadirin. Dan itu sering, Nabi makan di waktu
setelah sholat maghrib tersebut. Ini aktivitas Nabi. Nah, kalau biasanya ba'da isya makan malamnya, gantilah ke maghrib. Bahkan para ahli kesehatan mengatakan, katakan berhenti untuk makan malam, karena katanya tidak bagus. Jadi ketika kita makan malam terus tidur, pencernaan kita tidak ikut istirahat. Itu katanya. Saya tidak tahu bagaimana iya atau tidaknya. Kalau melihat keseharian Nabi, ya Nabi makannya di waktu maghrib. Dan untuk urusan makan ini hadirin, Nabi tuh nggak pernah rewel. Biasanya Nabi bertanya, hal indaki syai, ke istrinya itu, kamu punya sesuatu? Oh iya ada ya Rasulullah, disuguhkan. Kalau Nabi suka makan, kalau Nabi tidak suka ya dibiarkan, diam, tidak tekawas orang itu. Nah dia kan sedih itu bapaknya tersep suguh gitu, tidak ada, diam. Nabi tidak pernah mengomentari makanan, baik itu makanan yang enak maupun yang tidak enak. Kalau enak ya dimakan saja, alhamdulillah. Tidak, ini apa ini? Enak banget, yuk, boleh di mana yuk, gitu. Enggak. Nabi cukup bismillah makan. Kalau tidak suka dibiarkan dan tidak pernah komentar. Apalagi rewel gitu. Gus aya jengkol ngora, gus aya oncom, gus aya peda, aya sambal. Mendoan. Tepira awah kerupuk, etanya ngangangna euy. Mana kerupuk nama yuk? Eta sambal edakeun gerakan matana. Ulah. Awah kerupuk mending ngangang langsung buka status. Masang status. Tanpa kerupuk hidupku layu. Aduh si eta cik atuh lah kitu-kitu teh hidup teh. Nu aya wah beunang euy. Hantu demi Allah teuing hantu. Ya nu aya we dinikmati atuh. Oh ayana ieu alhamdulillah gitu. Kadang nya oge ketang curhat sing geuring ya. Apalan deui. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak begitu rewel. Kalau tidak ada makanan, hal indaki syai, teu aya ya Rasulullah punten, ya sudah. Sugan benu, sugan kumaha tidak. Kalau siang hari ya beliau saum gitu. Kalau malam hari ya sudah pun tidak rewel. Aya cai we. Begitu sederhana kehidupan Nabi SAW. Pada beliau adalah manusia pilihan. Kalau apapun yang beliau kehendaki tinggal doa ke Allah. Tapi tidak, karena beliau ingin memberikan teladan bagi orang yang terlemah sekaligus orang terkuat sekalipun. Orang termiskin maupun orang terkaya sekalipun, semuanya bisa diteladani pada diri siapa? Rasulullah SAW. Kalau makan, Rasulullah dari yang terpinggir dulu, disisihilah. Terus mengatakan, berkahnya memang ada di tengah-tengah, tapi makan itu harus dari apa? Dari pinggir. Kalau ada makanan banyak, ambillah yang terdekat. Gitu, ambillah yang terdekat. Kalau semua jenis makanannya sama, di dia mendoan, dia itu mendoan, ya sudah yang dekat saja. Nah, aku ngarongkol jauh, gitu. Udah gitu. Kecuali kalau makanannya berbeda, jadi dia mendoan, jadi itu aya geprek, ya barulah minta izin. Punten tiasa nyunkeun, tuh kudu kana meja dahar, loncat gitu, atau mejanya diputer. Izin dulu gitu. Punten, saya ke anak-anak begitu. Colong ini punten aya mau anu gitu. Diambilkan. Begitu kalau menu makanannya berbeda. Terus Nabi itu seumur hidupnya tidak pernah di meja makan. Namun kita tutup kajiannya, selesai. Bisa salah tafsir semua. Semua nanti pas bulan depan ketemu lagi, langsung dapat laporan semua meja makan kami gitu. Tapi betul lah Nabi seumur hidupnya nggak pernah makan di meja makan, duduk seperti ini di meja makan, nggak pernah. Nabi selalu ngampar lesehan di sufrah namanya, semacam kain yang diamparkan gitu, lalu Nabi makan di atasnya. Sufrah, lesehan. Tapi boleh nggak meja makan? Boleh, karena nanti ketika berbicara Nabi di sore hari,
Saya cuplikan salah satu poinnya, pernah diundang oleh salah seorang sahabat, hiji mangsa mah hayang ngundang Nabi cenah gitu. Aduh sono da ka Rasulullah teh, komoditas kalinggihan bumi. Keren. Pas mencit onta. Meskipun Nabi jarang makan daging unta sebetulnya, karena Nabi seringnya makan daging kambing. Nah, ini nanti berbicara kurban sebagai tambahan sedikit. Diundang. Ada utusan, ya Rasulullah, Anda diundang oleh si fulan, dan rumahnya memang cukup jauh dari rumah Nabi SAW. Ya, dulu ibaratnya dia meureun ka Masjid Agung Cimahi gitulah. Nabi berangkat. Namun ya qadarullah ada halangan, dan itu sudah disajikan di meja makan oleh sahabat tersebut. Jadi si daging tadi dengan berbagai menu lainnya sudah dihidangkan di meja makan. Qadarullah pas Nabi ingin berangkat ada halangan sehingga tidak jadi. Jadi kalaupun Nabi datang, pasti Nabi makan bersama sahabat di meja makan. Gitulah ceritanya. Atau kalau memang Nabi tidak membolehkan, justru sudah ada larangan, tidak boleh makan di meja makan. Boleh nggak pakai garpu dan sendok? Boleh. Sendok yang di tangan mana? Nggak penting. Yang penting tuh makan dengan tangan kanan dan baca bismillah. Rek garpu di tangan katuhu, rek sendok di lengan kenca, mangga. Dan itu mati hanya adat istiadat, bukan ranah syar'i. Syar'inya bismillah dan tangan kanan. Itu. Jadi ulah dicarek eta sendok tangan katuhu cenah. Itu mah adat istiadat. Sing salah oge meunang. Nu teu meunang teh make suku. Gitu. Supaya kita bisa menyederhanakan. Tapi lamun memang sedang di pertemuan jamuan resmi, meh teu ngerakeun ya pakailah sendok di tangan kanan gitu. Meh teu dianggap kampungan gitu. Tapi tong sieun kudu karar itu. Para hamba Allah, itu sekilas tentang makan Nabi SAW. Jadi di antaranya adalah setelah sholat maghrib, Nabi tidak rewel dengan urusan makan. Nabi tidak pernah memuji maupun mencela makanan. Makan dari yang paling pinggir, kemudian tidak pernah ngambil yang paling jauh. Lalu apalagi tadi, Nabi selalu makan dengan cara lesehan. Tapi boleh juga di meja makan. Dasim guringnya boga lain ngadalil. Supaya itu dijual di imah, dan memang boleh gitu intinya. Nah, terkait dengan daging, ini sekilas saja karena waktunya habis dan bubur sudah mulai menanti. Dari beberapa madhab ada perbedaan. Hanafiyah, ya, Hanafiyah, kurban dalam pandangan Hanafi, kurban itu hewan kurban yang terbaik adalah hewan dari sisi bukan jenis hewannya, tapi dilihat dari banyaknya dagingnya. Kalau dari banyaknya daging, jelas apa yang terbaik? Iya, sapi ataupun unta yang gemuk. Gitu. Antara jenis itu Hanafiyah. Kalau Maliki dalam madhabnya mengatakan yang terbaik itu adalah kambing. Bukan lagi dari jumlah daging, tapi dari jenis hewan sekarang. Maliki. Dalilnya ya banyak. Contoh katanya, anak Nabi Adam diminta pengorbanan, yang dikorbankan apa oleh Habil? Kambing. Bukankah Habil ini peternak dan yang diternakan bukan hanya kambing, tapi yang dipilih sebagai pengorbanan untuk Allah adalah kambing. Yang kemudian nanti kambing itulah yang dibawa malaikat menggantikan Ismail dalam tafsir. Lalu ya Nabi Ibrahim pun berkurban dengan kambing. Apakah Allah tidak mampu mendatangkan sapi dari surga? Bisa. Tapi kenapa yang dipilih kambing? Gitu Imam Malik berdalih seperti itu. Lalunya lagi Rasulullah alaihi wasallam tidaklah pernah berkurban kecuali dengan yang terbaik, dan sepanjang hidup beliau selalu berkurban dengan kambing, 2 ekor kambing. Gitu. Rasulullah kalau makan daging tidak ada yang dimakan oleh beliau kecuali daging kambing. Bagian yang mana? Paha. Paha yang mana? Depan. Mau ditinggali kan paha belakang, udah ada montoknya. Tapi Rasulullah makan yang paha depan. Dan itulah yang diketahui oleh perempuan Yahudi sehingga dilumuri racun. Gitu. Malikiyah. Kalau Syafi'iyah bagaimana? Syafi'iyah memandang jenis hewan kurban terbaik adalah unta. Dalilnya merujuk pada keutamaan sholat Jumat. Siapa yang datang lebih awal dia dapat apa? Yang kedua datang dapat apa? Seterusnya.
Begitulah para ulama. Nah, kalau lihat situasi kondisi sekarang, kira-kira yang bagus yang mana? Emosi. Kalau lihat warga, memang jumlahnya banyak. Yang berkurban dengan yang tidak berkurban lebih banyak mana? Tidak berkurban. Maka dari itu mungkin daging lebih diutamakan. Ya fleksibel saja dalam perkara itu. Kalau dulu banyak yang berkurban hingga daging didistribusikan pada negeri lain. Gitu. Maka berkurban dengan jenis apapun itu sangat diperbolehkan. Termasuk domba atau kambing sekalipun, karena yang berkurban lebih banyak daripada yang menerimanya, sampai harus didistribusikan. Lalu dalam fikih berikutnya, bolehkah mendistribusikan daging kurban kepada orang kafir? Boleh? Secara syariat daging kurban ini hanya untuk kaum muslimin. Secara syariat. Ya ini syiar, ya. Ini syiar, min sya'airillah. Tapi daging kurban hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin. Bagaimana kalau sudah melimpah? Distribusikan dong. Iya, cari dulu negeri-negeri muslim. Kalau sudah didapati negeri muslim juga sudah melimpah, kemanakin? Sementara lihat tetangga yang kafir, jangan non muslim ya. Apa? Kafir itu lebih halus. Non muslim tidak selamat. Kafir ditutup. Lebih lembut mana? Kafir. Orang kafir balangsak. Maka boleh, para ulama sepakat boleh mendistribusikan pada orang kafir, bukan sebagai dakwah, bukan. Tapi syaratnya harus dimasak dulu seperti akikah, baru boleh didistribusikan. Jangan langsung daging mentah, karena tadi daging kurban itu hanya untuk muslimin. Kalau dimasak dulu baru bolehlah gitu. Alam bisawab apa maksud dan hikmah dari sana. Namun begitulah para ulama, para fuqaha merumuskan untuk kita yang awam-awam. Jangan berpendapat kecuali kalau sudah ilmunya setara para ulama, ya. Begitu saja kita cari ilmu dari para ulama, semua hal telah Allah jelaskan. Ma baqiya syai'un. Tidak tersisa satu perkara pun. Yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada satu perkara pun yang tertinggal dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, dari perkara-perkara yang bisa menjauhkan kalian dari neraka, kecuali telah aku jelaskan kepada kalian seluruhnya. Sudah dijelaskan, tugas kita tinggal apa? Mencari penjelasan itu. Begitu, bisa dipahami? Alhamdulillah. Begitulah aktivitas Nabi di malam hari, mudah-mudahan bisa diamalkan. Maghrib dengan persiapan, wudhu dari rumah, lalu takbir imam pertama, pulanglah ke rumah kalau ingin pulang, lalu makan, dan tidak rewel urusan makan. Bahkan hati-hati dengan kepada istri nih yang masak, bukan mencela makanan, tapi respon tidak ada rasanya. Mak masak naon ini urasaan, hati-hati. Nanti kemudian istri kita nelpon Satgas Covid, punten Pak, iya suami abdi hilang rasa, jemput. Nah gitu. Hati-hati, komentar masakan istri. Mak meni kieu-kieu ti masakan teh rasaan. Telepon we Bu. Satgas meh dibawa tadi karantina di ditu. Jeung maung juga di karantina ya. Teu sopan ka pamajikan, keur mah geus mang masakeun dicawad deui, gelo-gelo teuing atuh jadi salah kitu. Aduh, ya itu intermezzo hadirin. Ulah diamalkeun kade. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan perjumpaan ini sekali lagi diridhoi Allah dan banyak memberikan manfaat. Apa-apa yang disimak dari uraian pada pagi kali ini, jika ada manfaatnya segera amalkan. Karena Allah, jika ada yang keliru daripada kami, mohon tegur sapa dan nasihat dari para hamba Allah semuanya, agar kami tidak terus-menerus dalam kelalaian dan kesalahan. Barakallahu fikum, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.